Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nurul Hayati dengan NIM 21120123120033 dari kelas Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka kelas C, Departemen Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas dengan judul Sistem Keamanan Rumah Berbasis RFID menggunakan Microcontroller 8051. Sistem ini merupakan contoh penerapan embedded system pada bidang smart building, khususnya untuk meningkatkan keamanan rumah menggunakan teknologi microcontroller. Lalu masuk ke bagian pertama, di sini ada deskripsi singkat alat. Sistem yang dirancang merupakan sistem keamanan rumah berbasis RFID dan keypad dengan microcontroller 8051 sebagai pengendali utama. Cara kerja sistem ini adalah ketika pengguna mendekatkan kartu RFID ke reader, sistem akan membaca identitas kartu tersebut. Jika kartu dikenali, sistem akan meminta password melalui keypad sebagai lapisan keamanan yang kedua. Apabila ID RFID dan passwordnya sesuai, maka sistem akan mengaktifkan motor DC sebagai simulasi pintu terbuka. Namun, jika salah satu autentikasi gagal, maka sistem akan mengaktifkan buzzer alarm dan menampilkan pesan kesalahan pada LCD-nya. Masuk ke komponen yang digunakan. Komponen pertama adalah microcontroller AT89S52 yang berfungsi sebagai pengendali utama sistem. Selanjutnya, RFID reader dan RFID tag digunakan sebagai input identifikasi pengguna. Lalu untuk input password, di sini digunakan keypad dengan matriks 4x4 dan informasi sistem seperti status akses itu ditampilkan menggunakan LCD 16x2. Sebagai output keamanan, digunakan buzzer untuk memberikan alarm ketika aksesnya nanti ditolak. Sistem juga menggunakan motor DC yang dikendalikan oleh IC L293D sebagai simulasi pintu otomatis. Selain itu, sistem ini dilengkapi juga dengan memori eksternal SRAM 6264 yang berkapasitas 8 KB yang digunakan untuk penyimpanan sementara datanya. Untuk proses address decoding digunakan IC decoder 74LS138 serta kristal 11,0592 MHz sebagai sumber clock sistemnya. Masuk ke diagram blok sistemnya. Diagram blok ini menunjukkan hubungan antara microcontroller 8051 dengan seluruh komponen pendukungnya. Input sistem berasal dari RFID reader dan keypad yang di sini RFID reader dan keypad yang datanya diproses oleh microcontroller. Microcontroller kemudian berkomunikasi dengan memori eksternal SRAM melalui bus alamat dan data. Output sistem nanti berupa LCD, buzzer, dan juga motor DC dikendalikan langsung juga oleh port microcontrollernya. Diagram blok ini memperlihatkan alur kerja sistem secara keseluruhan mulai dari input, proses, hingga outputnya. Lalu masuk ke skematik rangkaiannya. Di sini dijelaskan bahwa LCD itu dihubungkan ke port 1 microcontroller, lalu keypad 4x4 tadi dihubungkan dengan port 0 sebagai input digitalnya, dan motor DC dan juga buzzer dihubungkan ke port 2 sebagai output, lalu memori eksternal SRAM di sini terhubung ke bus alamat dan juga bus data untuk microcontrollernya. Sedangkan di sini IC 74LS138 digunakan untuk menghasilkan sinyal chip select pada memori eksternal melalui teknik address decoding. Lalu di sini ada teknik address decoding dan peta alamatnya. Di sini microcontroller menggunakan beberapa sinyal kontrol utama, yaitu PSEN, RD, WR, dan juga ALE. Pada sistem ini, decoder 74LS138 digunakan untuk memilih memori SRAM berdasarkan alamat tertentu. Lalu di sini ada peta alamat memori yang digunakan itu sebagai berikut. Untuk alamat 0000H sampai 1FFFH
digunakan untuk internal ROM, lalu alamat 2000H sampai 3FFFH digunakan untuk SRAM eksternal 6264 yang tadi berkapasitas 8 KB, dan yang terakhir alamat 8000H sampai FFFFH disisakan atau reserve. Dengan pembagian ini, sistem tentunya dapat mengakses memori eksternal secara terkontrol dan terstruktur. Lalu masuk ke algoritma programnya. Di sini algoritma program dimulai dengan inisialisasi LCD, RFID, dan juga keypad. Setelah itu nanti sistem akan membaca data RFID dan melakukan proses validasi. Jika ID RFID tidak valid, sistem langsung mengaktifkan buzzer dan berhenti. Lalu jika ID-nya valid, sistem akan meminta password melalui keypad lalu melakukan pengecekan. Nah, di sini apabila passwordnya benar, maka motor DC diaktifkan dan pintu terbuka. Lalu apabila passwordnya salah, di sini sistem akan mengaktifkan alarm sebagai tanda aksesnya ditolak. Lalu di sini ada cuplikan kode mnemonic 8051. Cuplikan kode ini menunjukkan contoh akses memori eksternal menggunakan instruksi MOVX. Register DPTR diatur dengan alamat 2000H, yaitu alamat awal eksternalnya. Lalu data dibaca dari memori eksternal kemudian dibandingkan dengan data referensi. Jika data sesuai maka motor diaktifkan, jika data tidak sesuai maka buzzer diaktifkan sebagai alarm keamanan. Lalu di sini ada operasi fungsional sistem, di mana operasi sistem dimulai dengan pembacaan RFID, pengelolaan data oleh microcontroller, penyimpanan sementara di SRAM, hingga pengambilan keputusan. Sistem memberikan akses hanya jika seluruh proses autentikasinya berhasil. Dengan demikian, sistem ini mampu meningkatkan keamanan rumah melalui dua lapisan autentikasi, yaitu RFID dan juga password. Lalu sebagai penutup, sistem keamanan rumah berbasis RFID menggunakan microcontroller 8051 ini merupakan contoh penerapan embedded system pada smart building. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.